Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Imelda Ramadana Dan saya Heni Sasmita Putri di dalam acara Sudut Seni. Seni sebagai profesi atau seni sebagai ekspresi. Menurut kamu nih Mel, kita berbicara soal seni. Kalau menurut kamu, seni itu apa? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau aku lihat dari zaman SD, terus aku belajar-belajar sampai SMK ini ada pelajaran namanya seni budaya. Yang aku tahu itu ada seni terapan, terus seni kriya, seni musik, seni tari. Kalau menurut kamu ya Hen ya, beberapa dari seni, kamu lebih suka seni yang mana? Dari seni tari, seni musik, terus seni kriya, seni terapan. Kamu lebih suka yang mana? Wah, kalau kamu tanya soal seni ke aku ya, aku lebih suka sama seni musik loh Mel, pasti ya. Musik, iya. Kaum milenial pasti juga banyak yang suka musik ya. Genre apa sih yang kamu sukai? Oh, kalau aku ya pasti genrenya ya romance lah Mel, tahu sendiri kan. Anak sekarang tuh sukanya yang bucin-bucin kayak gitu. Maaf ya, sejak kapan ada genre musik itu genrenya romance gitu ya? Mungkin dia itu kebanyakan baca-baca novel ya. Kalau mungkin di romance itu kan galau-galau, terus genrenya itu lebih ke akustik, ke pop gitu. Kalau genre romance gak ada. Oh, masa sih Mel? Berarti aku salah dong Mel Iya, kayak gitu. kebanyakan baca novel ini kayaknya. Terlalu bucin banget mungkin. Nah, kalau aku salah dan kamu jelasinnya kayak tentang seni itu, tentang seni terapan, seni kriya. Wah, kamu punya nggak sih guru atau kenalan nih yang siapa tahu bisa ngebantu aku, bisa belajar soal seni gitu loh Mel, Ya, biar nggak kalau- bucin-bucin terus aku. Ada salah satu narasumber kita, Bapak Samsu, yang memang sudah lama terjun langsung di dunia perform art. Bapak Samsu yang barusan tampil itu Mel. Iya, Ya yang barusan ampun. tampil. Mel, gimana nih kalau kita berbincang-bincang lagi dengan beliau? Boleh. Ya, aku kepingin tahu banget sih apa itu dunia seni, apalagi khususnya di dunia perform art itu kayak gimana sih? Penasaran banget aku itu. Nanti kita ulik-ulik ya bagaimana dunia perform art itu secara langsung bersama dengan narasumber kita tentunya. Jangan kemana-mana, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Samsu tetap di Sudut Seni. Berbicara soal seni, terutama di seni perform art. Nah, kita bakalan mengulik-ngulik bersama tentang perform art tersebut bersama Bapak Samsu. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapak. Sehat ya Bapak ya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bapak, apa makna perform yang tadi ditampilkan? Apa sih maknanya Bapak? Ya, ini sebenarnya perform yang barusan saya tampilkan tadi ini sesuai dengan suasana di sini ya. Ini sepertinya tradisional sekali. Maka saya ingin berbicara lewat perform tadi itu bahwa tradisi tradisional itu setidaknya itu menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena bangsa kita itu sebenarnya sudah memiliki teknologi yang tinggi dulu. Tetapi pada era-era sekarang ini nyaris tradisional itu agak disisihkan. Nah ini maka saya sebenarnya ada pesan moral di sana. Pesan moralnya yaitu jika tradisional ini dihancurkan, semodern apapun kehidupan kita, itu tidak akan memiliki nilai budaya yang sudah terpatri di Nusantara ini, khususnya kita-kita ini. Nah itulah sebabnya
tradisional itu tidak bisa dihilangkan sebenarnya. Meskipun kesenian itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, apalagi seperti sampean-sampean ini yang biasa dikatakan di generasi milenial ya. Generasi milenial ini tetap ada jalur-jalur tradisi. Tidak mungkin. Contohnya misalnya bukti ya. Ketika kalian melakukan karya yang milenial, perform art itu sebenarnya milenial. Tetapi nilai-nilai tradisi, kearifan lokal itu tetap mengikuti kita. Karena kita di Indonesia berbeda dengan kita yang ada di luar. Pasti kita apapun, semodern apapun kita, selalu kita masih membawa atribut-atribut tradisional. Itu tidak bisa dihilangkan. Makanya kalau itu dihilangkan semua, pecah misalnya, seperti perform saya tadi, ya tidak akan berbunyi. Mungkin ada salah satu contoh gitu Bapak yang memang bisa di performin sama anak milenial tentang kayak tradisional itu seperti apa? Bisa. Dan tradisional itu tidak menutup diri, tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan generasi milenial. Tetapi misalnya musik, alat musik modern itu masih bisa dikolaborasikan dengan alat-alat musik tradisional. Artinya bahwa tradisional itu justru lebih luas, lebih bisa kemana-mana. Itu bagi kita. Kalau itu dimatikan, maka kita akan hanyut arus modernisasi yang tidak berpegangan pada nilai-nilai budaya. Nah, itu yang harus kita sampaikan terus-menerus. Menurut Bapak, perform art sendiri itu seperti apa Bapak? Ya, perform art ini begini. Banyak orang yang salah persepsi tentang perform art. Banyak yang mengatakan bahwa perform art ini diartikan secara harafiah ya, penampilan seni begitu aja. Padahal perform art ini itu sudah menjadi istilah, bukan menjadi bahasa, tetapi sudah menjadi istilah. Istilah perform art ini sebenarnya kemunculannya pada tahun-tahun 60-an. Pada tahun 60-an itu khususnya di Eropa itu ini lahirnya justru dari teman-teman yang bergelut di bidang seni rupa. Nah, orang-orang seni rupa pada zaman itu ya sekitar 60-an lah ya. Itu bosan, jenuh dengan berkarya di kanvas. Kejenuhan itu akhirnya apa ya kira-kira alternatif apa selain kanvas. Maka pada tahun-tahun itu tubuhnya itu menjadi objek berkarya. Kayak pembentukan suatu ekspresi gitu, diekspresikan. Mungkin contohnya seperti membaca puisi gitu Bapak? Apa termasuk tidak bisa. Bukan ya? Bukan. Jadi perform art ini akhirnya perpaduan dari gerak, suara, dan rupa. Ada gerak, ada suara, dan ada seni rupa. Karena ya ekspresi termasuk di dalamnya ya. Artinya bahwa perform art ini karena lahirnya dari teman-teman seni rupa, maka unsur seni rupa masih menonjol di perform art itu. Tetapi unsurnya sudah ada gerak, ada suara, ada rupa. Nah, di Indonesia sendiri bahwa perform art ini baru dikenal rame-rame, baru digandrungi secara rame-rame itu tahun 90-an. Tahun 80-an. Pada tahun 80-an itu sudah ada dari Indonesia ini yang melakukan perform. Walaupun di Eropa sudah tahun 60-an. Kalau tahun 80-an saya masih belum lahir itu. Mungkin orang tua saya masih pacaran. Nah, itu berkembang sampai sampai sekarang tahun 90 itu malah sudah
dari Orde Lama ya Bapak sampai sekarang evolusi. Itu pergerakan perform art itu sudah mulai berkembang. Tetapi seni perform art ini walaupun sudah berkembang sekian lama, minatnya masih sedikit. Sehingga pelaku-pelaku perform art pun juga sedikit. Kenapa demikian? Karena memang mengandalkan unsur 3 itu. Kalau orang-orang seni rupa, ya sudah di kanvas itu. Untuk mengeksplor dirinya ke suara, ke gerak, itu juga kesulitan kalau tidak punya basic itu. Karena basicnya sudah di seni rupa. Itulah sebabnya perform art ini sedikit sekali dikenal oleh masyarakat dan sedikit sekali digandrungi oleh seniman-seniman. Gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ini terjun di dunia perform art itu mulai kapan, Pak? Saya sendiri juga masih baru. Jadi artinya sampai saat ini itu baru 9 kali perform art. Di mana saja itu, Pak? Kali perform art ya itu sudah lumayan itu. 9 kali perform art itu ya di Beberapa stasiun televisi mungkin ya Bapak ya. Mengapa harus perform art? Pernah nggak mencoba pekerjaan lain? Apa sudah dari mendarah daging gitu? Dari keturunan barangkali gitu? ya sebenarnya gini. Sebenarnya kalau saya sendiri berangkatnya dari sastra. Tetapi pada perkembangan perjalanan proses berkarya saya ya seperti itu tadi, seperti pemberontakan orang-orang tahun 60-an tadi, jenuh dengan ini ya berusaha bereksplor ke bidang yang lain, seni yang lain, akhirnya ketemu seni perform art ini ya lumayan nih, enak untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, kalau dari karyanya Bapak sendiri nih, ada nggak sih Pak satu karya yang gimana nih cocok banget buat anak milenial itu pengen belajar tentang perform art? Nah iya Bapak, bagaimana? Apakah ada karya Bapak gitu yang diperkenalkan memang dipertujukan untuk generasi milenial kita? Ya sebenarnya perform art saya ada beberapa yang sudah divideokan dan itu tentu bisa untuk Oh ada channelnya Bapak, monggo bisa diceritakan terus mungkin dari mereka yang ya kalau 9 itu ada 2 yang di channel YouTube itu ada 2. Yang terakhir ini tanggal 25 kemarin ada. Ya pokoknya nulis Samsu Suid itu metu itu performa saya. Ya, terima kasih Bapak. Nanti di segmen 3 kita akan mengulik-ngulik lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sudut Seni. Di segmen 3 kita akan membahas tentang seni sebagai profesi atau seni sebagai ekspresi. Ya pemirsa, kembali lagi di Sudut Seni. Seni sebagai profesi? Seni sebagai ekspresi. Nah, ngomong-ngomong soal judul kita nih, seni sebagai profesi atau seni sebagai ekspresi. Kita akan mengulik-ngulik lebih dalam apa sih seni sebagai profesi atau sebagai ekspresi. Tunggu dulu Mel, kok aku dari tadi tuh ada yang mengganjal gitu loh di pikiranku. Tadi kamu di segmen 1 itu menjelaskan ke aku kalau seni itu seni kriya, seni terapan, seni tari. Itu kok kayak gimana gitu. Gimana nih kamu katanya mau datengin seseorang yang mau menjelaskan soal seni. Iya, kalau yang aku inget pas baca-baca buku seni budaya itu seni terapan itu yang P kali L kali T itu yang bisa dilihat semuanya, benda yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Ada rumusnya Iya, juga makanya gitu. kalau ujian itu aku paling inget P kali L kali T. Itu ke seni terapannya, terus ke seni kriya itu lebih ke kayak seni rupa gitu. Terus ya daripada kita mempersepsikan sendiri nih pemirsa, kita langsung bertanya-tanya dengan narasumber kita tadi Bapak Samsu yang memang sudah terjun langsung di dunia perform art khususnya di seni.
Bapak, Bapak. gimana? Masih semangat kan, Pak? Masih semangat. Haus capek atau mau istirahat dulu Bapak ya? Sama saya juga masih semangat Bapak. Semangat sekali. 45. Alhamdulillah nggak hujan ya, Iya. Pak, gitu. Ya, hawanya cerah tadi itu kayaknya di sini tuh di perjalanan itu mendung-mendung gitu. Ya, bicara tentang judul nih Bapak ya. Seni sebagai profesi atau seni sebagai ekspresi. Ini menurut Bapak ini makna dari judul kita hari ini nih. Ya, ini judul ini sebenarnya menarik karena eh, itu banyak sekali pertentangan nih, terutama bagi seniman-seniman. Nah, kalau kita berbicara masalah seni sebagai profesi atau ekspresi, itu kedua-duanya sah-sah saja. Itu merupakan satu perjanjian diri bagi seniman sendiri. Seniman ini melakukan proses berkarya itu menjadi profesinya atau menjadi ekspresinya. Nah, ini perlu dipilah. Walaupun sebenarnya keduanya itu berekspresi sebenarnya. Tapi benar kalau ada profesi juga ada ekspresi. Nah, ada istilah begini, seni untuk seni atau seni untuk masyarakat. Nah, seni yang profesi itu cenderung pada seni untuk seni, untuk egonya sendiri. Nah, seni sebagai profesi, kalau kita berbicara profesi, maka berkaryanya harus profesional. Kalau berprofesional, orientasinya adalah hasil, uang, ya, kasarannya begitu. Tetapi seni sebagai ekspresi, dia tidak berpikir tentang hasil, tetapi bagaimana ekspresi, mengekspresikan karyanya yang benar-benar untuk masyarakat. Walaupun seni profesi juga untuk masyarakat, tetapi perbedaannya itu tadi, dia berproses berkarya itu untuk uang. Kalau ekspresi tidak berpikir uang. Gitu. Nah, justru disinilah pertentangan batin sebenarnya. Sementara seperti saya misalnya ya, atau siapapun, itu saya berprofesi sebagai seniman tari misalnya, seniman lukis misalnya, maka karya saya harus laku, ya karena profesi. Kalau dia berkarya tidak sebagai profesi, maka dari mana dia kehidupannya, gitu ya. Nah, seni untuk masyarakat atau seni yang berekspresi itu tadi yang saya katakan tidak berpikir tentang uang, maka dia bebas berekspresi apa saja. Bapak, kan kata Bapak tadi seni itu sudah mendarah daging gitu ya ke Bapak. Kalau Bapak ini lebih kemananya nih Bapak? Seni sebagai profesi apa? Seni sebagai ekspresi apa sudah keduanya? Saya seni sebagai ekspresi. Itulah sebabnya saya bebas berkarya apa saja. Saya kepingin mengekspresikan diri dalam proses berkarya melalui kanvas, ya bisa, melalui tulisan bisa, sastra bisa, teater bisa, apapun bisa, musik bisa. Saya bebas mengekspresikan. Tetapi kerugiannya adalah bahwa saya tidak, orang-orang seperti saya tidak pernah fokus dalam bidang keseniannya. Ada nih Bapak, pepatah seni itu bebas ya. Seni itu bebas, kita itu bisa mengekspresikan apa saja bentuk yang kita ingin ekspresikan gitu Bapak. Ya menurut Bapak hal seperti itu apakah memang benar gitu Bapak? Ya memang benar, ya memang harus begitu. Bahkan saya sering jureni lomba gambar, puisi itu. Itu malah saya memilih karya terbaik dari siswa SD, SMP atau apa itu setingkat itu justru ketika lukisannya ini benar-benar jujur dia sendiri. Kan banyak sekarang kalau misalnya
Bukan menjiplak. Kalau misalnya kamu lihat aja, kalau ada lomba menggambar gitu ya, itu rata-rata ada yang kesamaan, baik warna maupun bentuknya. Kayak melihat teman di sampingnya gitu. Ini artinya ada pembinaan di sekolah yang yang harus begitu. Ah, gambarnya kudu ngono, warnane gitu. Sehingga misalnya satu sekolahan itu sama. Nah, ini akhirnya membelenggu. Sudah diplan dulu dari sananya. Wah, agak curang ya Bapak ya. Ya enggak curang sebenarnya. Tetapi ini justru salah gitu loh. Anak-anak ini harus Nggak kreatif. Mereka itu kayak udah kedoktrin sama. Kesenian itu harus kreatif, harus bebas, harus berekspresi. Namanya mengekspresikan sesuatu. Sehingga apapun yang ada di dirinya ya wes. Itu. Nah, dari situ maka saya tidak laku untuk menjadi juri. Ya karena itu. Tadi kan katanya seni bisa menulis. Nah, kalau zaman milenial gini nih ya, Pak, kan mengekspresikan dirinya entah itu sedih, marah, lagi jatuh cinta. Kalau anak milenial sekarang update status kayak gitu-gitu. Kan sebenarnya itu bisa dibuat untuk seni. Gimana sih Pak? Ada nggak sih Bapak itu kayak saya tuh pengen anak milenial itu berkarya dengan ekspresinya sendiri menulis misal kayak gitu loh Pak. Nah, kenapa? Pernah nggak Bapak itu kayak saya pengen banget kayak organisasi Oh, atau ya. kayak Kalau gimana itu gitu? ada beberapa teman yang ya usiamu gini saya ajari akapela gitu, musik akapela. Ya itu sudah beberapa kali tampil. Artinya bahwa saya pun juga berobsesi anak-anak ini juga harus ada wadah, harus ada ruang untuk mengekspresikan sesuatu. Kalaupun tidak mengenal salah satu bidang kesenian ya ayo kamu apa keseniannya apa gitu. Belajar bareng-bareng kayak gitu Pak ya. Bareng. Harapan untuk perform art itu sendiri gimana Bapak? Khususnya untuk generasi milenial gitu. Harapan ke depannya gitu. Ya kalau harapan itu selalu bagus. Iya. Kalau harapan itu selalu bagus. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa berkesenian itu tidak memiliki harapan apa-apa sebenarnya. Tetapi berkesenian itu harus melakukan sesuatu, harus berkarya tanpa harus mengharapkan sesuatu. Ada pepatah kalau kita meninggal belum berkarya tuh kayak gimana gitu ya. Ada juga pepatah kayak gitu. Terus iya. Padahal kalau belajar itu tidak mengenal usia. Belajarlah sampai ke liang lahat gitu. Gitu ya, Sampai ke negeri Cina. Kayaknya kamu terlalu banyak membaca buku ya Mel. Keren. Ya seperti itu ya Bapak ya. Berarti perlu digarisbawahi untuk kayak pesan-pesan buat generasi milenial nih Bapak ya. Kan ini mungkin dari penontonnya, dari pemirsanya juga, dari generasi-generasi milenial gitu. Mereka itu harus seperti apa menghadapi dunia yang di era sekarang gitu. Ya kalau saya mengamati dunia sekarang ini itu ya karena Media sosial. Nah, kadang seni mereka itu kayak lebih ke berita yang dibuat-buat, hoax kayak gitu-gitu tuh loh Bapak. menyikapi. Makanya seniman itu saya yakin kalau orang itu sudah menggeluti dunia seni tidak akan mungkin bisa terpengaruh dengan apapun. Gitu. Ya, baik terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sudah repot-repot di sini ya. Selamat pagi lagi ya Bapak. Ya semoga sehat selalu terus bisa ketemu lagi sama kita-kita di sini. Ya pemirsa, itulah serangkaian acara kita hari ini bersama dengan narasumber dan motivator kita Bapak Samsu. Saya Imelda Ramadana. Dan saya Henu Sasmita Putri. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.